muka ayahnya, dimana ayahnya juga kayak berusaha di atas ranjang anaknya lagi tidur kayak mau makanin rambut anaknya. Itu kan creepy banget guys. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette, dan ini mungkin adalah video yang kalian tunggu-tunggu nih guys, yaitu tentang LOL. Tapi LOL kali ini nggak seperti biasa. Ini adalah LOL terbaru banget guys, bener-bener masih fresh banget minggu ini. Dan ini adalah LOL terlama dan terseram bagi aku. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Seperti biasa, Chester dan Parker mendapatkan email dari seorang wanita, tapi wanita ini bukan wanita muda guys, melainkan wanita yang berumur 53 tahun yang bernama Catherine. Nah, dalam emailnya ini, si Catherine ini mengkhawatirkan banget ada sesuatu yang salah sama suaminya sejak awal tahun setelah suaminya tuh bergabung di sebuah grup, dimana dia itu percaya kalau misalkan grup itu tuh bisa meningkatkan tubuh seseorang melalui transformasi fisik. Jadi kayak orang tuh kayak dioperasi-operasi fisiknya tuh dibedah-bedah kayak gitulah grupnya. Pokoknya serem deh. Nah, Catherine mengatakan sejak suaminya itu bergabung dengan grup tersebut, dia dan putrinya tuh melihat perubahan yang benar-benar serem banget sama suaminya. Dari mulai kulitnya suaminya, wajahnya, membuat istrinya dan anaknya tuh mulai ketakutan sama ayahnya sendiri, sama suaminya sendiri gitu. Nah, akhirnya seperti biasa, klien menunjukkan video sebagai bukti seperti ini. Nah, kalian lihat gak sih, itu benar-benar gak normal banget muka ayahnya, dimana ayahnya juga kayak berusaha di atas ranjang anaknya lagi tidur kayak mau makanin rambut anaknya. Itu kan creepy banget guys. Nah, akhirnya Chester dan Parker malam itu juga memutuskan untuk membantu Catherine dan datang ke rumahnya si Catherine untuk kayak tahu ini tuh sebenarnya kenapa sih, untuk membantu lah pokoknya Catherine tuh supaya selesai masalahnya. Dan akhirnya malam itu Chester sama Parker menuju ke rumah Catherine nih untuk mencari tahu nih. Tapi di sini seperti biasa si Chester merasa kalau misalkan ini soal kulit, soal muka, soal badan, harusnya ini bukan ranah kita dong. Harusnya kenapa dia nggak ngomong ke dokter? Kenapa kita yang harus ke sana? Tapi sekali lagi Parker itu merasa kalau misalkan dia udah email kita, berarti dia butuh bantuan kita, ya kita yang harus membantu mereka gitu loh. Tapi di sini ya seperti biasa, Parker yakin banget dan Chester tuh nggak yakin banget. Apalagi si Chester tuh benar-benar gak nyaman banget sama kasus ini. Tapi menurut Parker walaupun gak nyaman ya itu tetap kerjaan mereka, jadi mereka harus melakukan sesuatu. Sampai akhirnya tepat pukul 11:32 malam mereka sampai dan mengetuk rumahnya si Catherine ini. Nah, akhirnya Catherine membuka pintu, tapi di sini Catherine itu aneh banget guys. Catherine kayak ketakutan, kayak waspada gitu. Terus dia bilang jangan berisik karena suaminya nggak tahu mereka ada di sini. Yang kayak aneh banget gitu menurut aku. Berarti suaminya memang seserem itu atau gimana? Tapi menurut aku ngeliat Catherine aja juga udah agak serem gitu. Nah, terus mereka masuk tuh. Nah, rumahnya tapi tuh aneh gitu. Rumahnya tuh kayak rumah yang udah terbengkalai. Jadi kayak sofanya itu udah ditutupin plastik seperti itu. Tapi mungkin Parker sama Chester kayak menghargai gitu ya. Ya udahlah, nggak usah nanya-nanya segala macam. Ya udah, mereka masuk aja. Sampai akhirnya mereka duduk tuh, udah persiapin semuanya di tempat duduk kayak meja makan seperti biasa. Nah, akhirnya Parker memulai berbincang sama si Catherine ini. Nah, pertama-tama Parker ini meminta Catherine untuk menceritakan secara jelas apa yang sebenarnya terjadi sama suaminya. Dan Catherine pun bercerita bahwa perubahan benar-benar terjadi banget sama suaminya semenjak ia itu bergabung dengan grup yang tadi dia ngomong, dimana dia bilang kalau suaminya itu ingin tubuh yang sempurna, dimana itu udah serem dan aneh banget gak sih, creepy banget menurut aku. Nah, akhirnya setelah pertemuan pertamanya dia, si suami itu bersama grupnya itu, mulai kayak pertemuan pertama aja suaminya itu udah aneh, dimana suaminya pulang nggak sama mobilnya sendiri, tapi dia itu jalan kaki dan dia itu jalan dari arah hutan gitu, seolah-olah itu bukan suami, jadi siapa, kenapa dia nggak bawa mobil gitu. Nah, setelah pulang dari hutan itu benar-benar makin keadaan tuh makin aneh. Dia itu berusaha untuk mengunci dirinya di ruang bawah tanah di basement gitu, dan Catherine pikir dia tidak tidur saat itu dan mengunci dirinya di ruang bawah tanah. Dan tahu nggak kemungkinan besar apa yang dia lakuin di ruang bawah tanah? Kan si Parker nanya apa yang dia lakuin gitu di ruang bawah tanah, dan Catherine itu bilang kalau dia itu melakukan operasi terhadap dirinya sendiri karena dia merasa pingin tubuh yang sempurna, pingin apa setelah masuk ke grup itu tuh guys. Karena semenjak itu juga Catherine dan anaknya melihat tubuh suaminya tuh berbeda banget, tubuhnya kayak dingin, terus kayak lembek-lembek kental gitu, terus kayak menggumpal, dan kulit wajahnya tuh seolah-olah kayak ditarik kencang ke belakang gitu, kayak nguk gitu.
Nah, akhirnya Parker kembali bertanya, kenapa sih memang suami kamu tuh melakukan itu semua? Dan Catherine menjelaskan bahwa tubuhnya sebelumnya tuh jauh lebih sempurna. Kayak Catherine nggak tahu kenapa semenjak masuk ke grup itu mungkin dia kayak didoktrin banget kalau tubuhnya harus gimana dan itu membuat dia aneh banget. Dan Catherine pun sangat kayak sakit gitu melihatnya, kayak kenapa suami aku kayak gini, kenapa keluarga aku jadi kayak gini gitu. Nah, akhirnya Parker juga menanyakan gimana perasaan putrinya atas apa yang terjadi sama ayahnya. Dimana Catherine bilang dia tuh nggak ingin banget kalau misalkan suaminya itu ada di sekitar putrinya lagi. Bahkan Catherine juga nggak memberitahu putrinya satu hal, dimana si putrinya itu punya kucing kesayangan gitu. Tapi tiba-tiba kucing kesayangannya tuh hilang. Terus tiba-tiba ibunya melihat kalau misalkan yang kayak ini loh, kalung-kalung kucing, kalung anjing itu ada di tong sampah. Dimana kemungkinan besar kucingnya jangan diapa-apain sama ayahnya. Dimana anaknya bernama Michelle tuh nggak tahu apa-apa soal itu karena ibunya ngumpetin hal itu banget. Nah, akhirnya Parker bertanya, bisa nggak aku ngomong sama putri kamu? Aku mau tahu dari sudut pandang putri kamu gitu. Pokoknya aku mau menemuinya dan berbicara sama dia. Dan akhirnya Catherine pun menjawab bahwa putrinya sedang sakit dan ada di kamar. Akhirnya Parker sama Chester memutuskan untuk datang ke kamar si putrinya itu. Nah, terus mereka naik tuh ke atas. Nah, tapi saat dia membuka pintu kamarnya, mereka menemukan kamarnya putrinya itu yang namanya Michelle itu benar-benar berantakan banget, seperti tempat sampah, semuanya kayak ancur-ancur gitu. Dude, this place is trash, bro. Where'd she go? Dude, is she in here? Dude, look at her room. This place is trashed. It looks like there was like a struggle. Dan kayak ada di kasurnya itu kayak ada noda hitam yang nggak tahu itu tuh apa, yang bikin kayak Parker sama Chester, kemana Michelle, maksudnya kenapa kamarnya kayak gini, nggak normal dong. Akhirnya karena mereka tidak menemukan Michelle sama sekali di sana, akhirnya mereka ke bawah lagi nih, kembali ke Catherine dan menanyakan mengenai hal itu. Catherine pun tampak heran karena dia bilang putrinya itu nggak mungkin nggak ada di atas karena baru aja dia bertemu sama putrinya. Dan apa yang dibicarakan Parker sama Chester seolah-olah tidak masuk akal bagi Catherine. Tapi tidak lama kemudian ini terjadi. Hi, are you the husband and father? We just went in your daughter's room and she wasn't there. Do you know where she could have went? She went What? Jadi suara pintu kan terbuka, terus tiba-tiba ada suami Catherine yang keluar dengan wajah yang memang amat sangat menyeramkan kan guys. Benar-benar nggak normal banget, kayak bukan manusia. Sekujur tubuhnya juga sangat putih, entah itu kayak perban atau gimana. Tapi seolah-olah dia tuh kayak pakai topeng gitu loh. Dan dia kayak membuat gerakan-gerakan yang aneh yang nggak manusiawi menurut aku. Nah, saat Parker menanyakan ke suaminya itu, putrinya tidak berada di kamar, suaminya bilang gini, dia sedang melakukan trip atau perjalanan gitu. Dengan samar-samar, terus dia langsung pergi meninggalkan mereka. Di sini benar-benar Catherine kayak kelihatan banget kok dia ketakutan banget sama suaminya, karena dia merasa kayaknya suaminya itu bukan suaminya lagi. Apalagi tadi juga dia bilang kalau dia nggak mau banget putrinya mendekat ke suaminya. Sekarang yang dia tahu Michelle hilang dong. Akhirnya Parker mencoba untuk menenangkan si Catherine dan memikirkannya besok lagi aja bagaimana ini terjadi. Tapi sekarang kayaknya dia harus pasang kamera-kamera di sekeliling rumahnya si Catherine supaya dia tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Nah, seperti biasa mereka akan menyimpan beberapa kamera di beberapa titik di depan pintu ruang basement, di kamar suaminya. Kebetulan suaminya saat itu juga lagi di kamar mandi nih. Saat memasang di kamar suaminya, tiba-tiba Chester menemukan barang-barang yang aneh. Jadi kayak ada sesuatu yang lengket, yang kayak aku lihat tuh kayak kulit atau apa. Terus juga kayak di kamarnya itu ada kloset gitu, kayak ada lemari. Terus kayak ada ruang khusus untuk kloset, lemari-lemari gitu. Nah, terus tiba-tiba ada kain nih. Dia buka kainnya, dia kaget banget. Jadi di bawah lemarinya tuh ada sesuatu yang bolong, dan si Chester tuh aneh juga sih, dia mencoba untuk ngetes itu tuh seberapa jauh sih kedalaman bolongnya itu. Dia akhirnya pakai jamnya si Parker dong, dia coba dan ternyata itu kayaknya dalam banget, yang dimana dia tuh bingung banget ini tuh apa sih. Dia juga tanya ke Parker, ini tuh apa, bolong ini tuh apa. Tapi si Parker bilang udah pokoknya kita nggak usah urusin urusan yang lain-lain, jangan terlalu ikut campur banget, ini nggak sopan soalnya ini kamar dia. Nah, Parker tuh terlalu positif gitu tuh, bikin aku kesel. Selanjutnya akhirnya Parker dan Chester memutuskan untuk taruh di kamar Catherine
Catherine dan dia mencoba untuk menenangkan Catherine karena di sini Catherine kayak masih terpukul banget karena ya namanya anaknya tiba-tiba hilang dong. Kayak dia udah stres banget sih, mukanya kelihatan banget. Nah, sebelum mereka tidur juga Parker sama Chester sempat berdebat karena Chester tuh curiga banget kenapa putrinya tuh bisa hilang dan dia curiga ke ayahnya itu, dan juga Chester merasa kalau lubang besar yang ada di kamar ayahnya itu ada hubungannya dengan semua ini. Tapi pokoknya Parker meyakinkan udah pokoknya kita tidur aja, kita lihat besok di kamera apa yang terjadi. Nah, saat mereka tidur tiba-tiba hal-hal aneh mulai terjadi. Pukul 2.50 dini hari di kamar suaminya tiba-tiba muncul sosok hitam dari lubang yang tadi Chester lihat. Nah, sosok hitamnya itu merambat terus masuk ke dalam kasur, bukan masuk ke dalam selimutnya ayahnya. Ayahnya tuh kayak tidur kayak kosong aja gitu, kayak nggak ada rohnya gitu di situ menurut aku. Akhirnya hal itu membuat ayahnya benar-benar aneh banget dan dia mulai tersenyum aneh di kamera, dan tak lama dia langsung menghancurkan kamera dengan kepalanya sendiri. Akhirnya tepat jam 3:30 dini hari, sosok tadi tuh lalu hilang dari kamar dan tiba-tiba dia menuju kamarnya Catherine dan melakukan atraksi yang aneh banget. Aku nggak tahu itu badannya kayak gimana, kayak kayang tapi kebalik juga bukan kayang. Aku nggak ngerti banget, dimana di luar nalar banget video ini. Dan tiba-tiba dia kayak memuntahkan sesuatu, kayak memuntahkan hitam-hitam, dimana hitam-hitamnya tuh kayak laba-laba tarantula gitu kali ya, karena dia tiba-tiba datang tarantulanya ke Catherine dan masuk ke mulutnya Catherine, dan itu membuat Catherine kayak kesurupan gitu yang benar-benar serem banget menurut aku. Kayaknya memang ada sesuatu di situ. Dan tiba-tiba dia menghancurkan kamera lagi dong. Jadi benar-benar nggak tahu apa yang terjadi abis itu. Terus jam 6.40 pagi Parker dan Chester bangun, dan Chester kayak disuruh Parker untuk coba deh kamu bangunin Catherine untuk kita ngelihat bareng-bareng CCTV atau footage tentang apa aja yang terjadi malam tadi. Nah, akhirnya Chester mencoba untuk membangunkan Catherine, terus dia mulai tuh ketok-ketok Catherine, tapi kok nggak ada jawaban. Saat dia buka kamar Catherine, kamarnya itu benar-benar berantakan banget, sama kayak kamar Michelle tadi. Dan juga ada noda hitam di ranjangnya Catherine, yang mana sama banget sama noda hitam yang ada di ranjangnya si Michelle kan. Akhirnya hal ini membuat Chester langsung ngomong ke Parker atas apa yang terjadi, di mana Catherine hilang. Dan saat mereka itu lagi ngobrol, tiba-tiba mereka itu mendengar suara-suara aneh dan mencari suara aneh tersebut. Yo, what's that noise, bro? Yo, come here. Nah, tiba-tiba suara anehnya itu berasal dari suaminya yang lagi duduk di ruang makan, lagi duduk kayak gini, yang bener-bener serem dan creepy banget. Nah, saat si Parker itu mencoba untuk nanya, Catherine tuh kemana, istri kamu kemana? Tahu nggak, jawaban suaminya tuh hampir banget sama jawaban yang tadi, dimana dia bilang Catherine sedang dalam trip atau dalam perjalanan, yang sama banget saat dia lagi ngomong tentang Michelle. Dan akhirnya si Parker nanya lagi perjalanannya kemana, namun tidak mendapat jawaban melainkan respon gerakan aneh yang dia lakukan. Melihat hal ini, mereka itu segera pergi, dan di sini Chester sama Parker bilang kalau misalkan Chester bilang pokoknya kita harus pergi dari tempat ini karena ini benar-benar udah serem banget. Dia udah nggak kuat banget di sini menurut Chester. Tapi tahu nggak kalian apa yang Parker lakuin? Parker bilang kalau misalkan mereka harus menginap 1 malam lagi karena dia harus mengetahui ada apa sebenarnya yang terjadi.